Oke, please welcome kelompok 3 dengan materi presentasi Tipek Teknologi. Saya Anita Sialagan, Beril Sadewa, Devi Lolela, Tri Puji Sulaksono, Rama Adi Kusuma, dan Desita Erlin akan menjelaskan materi jurnal dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Perkembangan teknologi pendidikan yang pesat telah mendorong peningkatan integrasi teknologi di ruang kelas. Oleh karena itu muncul pertanyaan, bagaimana guru dapat memanfaatkan teknologi secara efektif di kelas mereka? Berikut adalah beberapa penelitian tentang integrasi teknologi ya. Contohnya adalah ada penelitian yang menunjukkan bahwa kombinasi konten, pedagogi, dan teknologi yang baik memungkinkan integrasi teknologi yang efisien. Ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu mengatasi masalah pedagogis dalam desain pembelajaran. Dalam hal integrasi teknologi dengan pendidikan, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah TPEC atau Technological, Pedagogical, Content Knowledge. TPEC adalah kerangka kerja yang menekankan pentingnya pengetahuan konten, pedagogi, dan teknologi yang terintegrasi. TPEC ini berangkat dari prinsip bahwa teknologi berpotensi mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan konten, pedagogi, dan teknologi yang tepat. Salah satu cara paling efektif dalam meningkatkan TPEC guru adalah dengan melibatkan guru secara aktif dalam mendesain lingkungan pembelajaran berbasis teknologi. Yang dimana dalam hal ini guru tidak hanya menerima teknologi yang sudah jadi, namun juga berperan aktif dalam merancang teknologi. Hal ini sejatinya berkaitan dengan prinsip pembelajaran berbasis desain. Namun sayangnya masih banyak guru yang kurang berpengalaman dalam mendesain pembelajaran di lingkungan virtual. Oleh karena itulah, latihan berbasis praktik menjadi amat penting. Penelitian ini berfokus pada pengaruh rencana pelajaran berbasis penyelidikan yang disempurnakan dengan teknologi pada platform virtual terhadap efikasi diri atau self-efficacy TPEC calon guru sains. Adapun platform virtual yang dimaksud di sini adalah laboratorium virtual dan jarak jauh, di mana laboratorium virtual dan jarak jauh ini memiliki beberapa manfaat atau fungsi bagi guru dan siswa gitu ya, seperti contohnya efisiensi waktu, lebih banyak eksperimen yang bisa digunakan, lalu juga punya kesempatan untuk mengurangi kesalahan, yang mengurangi resiko membuat kesalahan, lalu juga bisa digunakan untuk menyajikan data yang lebih baik. Lalu dengan perkembangan teknologi juga ini memudahkan berbagai aktivitas seperti untuk berkolaborasi dengan siswa atau kolaborasi antar siswa untuk menganalisa pembelajaran dan nilai dan lain-lain. Itulah manfaat dari laboratorium virtual dan jarak jauh. Oleh dari itu, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab di sini adalah bagaimana pengembangan rencana pelajaran dengan laboratorium virtual atau jarak jauh dan alat perancah daring mempengaruhi efikasi diri atau self-efficacy calon guru sains dalam mengintegrasi teknologi. Itulah pertanyaan penelitiannya. Dalam penelitian ini, rencana pelajaran akan dievaluasi berdasarkan 4 kriteria. Tahapan proses pembelajaran berbasis penyelidikan, penggunaan alat perancah yang tepat, penyertaan laboratorium virtual atau jarak jauh, dan panduan penggunaan berbagai alat penilaian. TPEC dikembangkan pertama kali oleh Misra dan Kuhler pada tahun 2007 berdasarkan deskripsi PCK oleh Schulman. Model TPEC secara umum yang dikenal adalah model integratif seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini, di mana terdapat 3 komponen utama yang memiliki hubungan satu sama lain, yaitu content knowledge, pedagogical knowledge, dan technological knowledge, yang masing-masing berhubungan satu sama lain jadi pedagogical content knowledge, technological content knowledge, dan technological pedagogical knowledge. TPEC mengalami transformasi menjadi sebuah bentuk pengetahuan
otentik yang dikembangkan tidak hanya berdasarkan integrasi sederhana dari pengetahuan konten, pedagogi, dan teknologi, tapi juga dibangun dari interaksi dan transformasi berbasis pengetahuan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan transformatif TPEC untuk mengembangkan keterampilan guru dan para guru yang bertugas merancang lingkungan belajar yang dikaitkan dengan teknologi itu terbukti lebih bermanfaat. Sehingga inilah yang mendasari TPEC yang dipilih adalah transformatif TPEC dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga menggunakan ILS, Inquiry Learning Space, sebagai lingkungan belajarnya. Oke, kita masuk ke bab metodologi. Dalam penelitian ini digunakan desain studi kasus sebagai eksploratif dan metode campuran secara kualitatif dan kuantitatif untuk penelitian ini. Untuk desain penelitian utamanya sendiri atau berupa studi kasusnya, nanti akan dilihat bagaimana sih sebenarnya hubungan sebab akibat dari praktik perencanaan pada platform virtual dan efikasi guru TPEC calon guru. Kemudian untuk kuantitatifnya nanti dan kualitatifnya yang dengan metode campuran itu akan dilihat dengan melalui metode integrasi. Jadi ada menggabungkan, jadi digabungkan data kualitatif dan data kuantitatifnya akan digabungkan untuk memeriksa pola statistiknya yang berkaitan dengan pola-pola tema di efikasi. Kemudian nanti akan dihubungkan, kemudian akan dengan hal seperti ini diharapkan pemahaman yang lengkap tentang suatu kasus akan tercapai. Partisipan untuk penelitian ini terdiri dari 38 calon guru sains, 7 laki-laki dan 31 perempuan dengan usia 22 tahun. Pelatihan ini berdurasi 4 jam per minggu. Sebelumnya, para peserta diminta untuk secara sukarela melakukan pembelajaran pedagogi, bagaimana pengajaran dan perencanaan dalam pendidikan, kemudian bagaimana pembelajaran untuk IT dan bagaimana merencanakan proses pembelajaran. Kemudian para partisipan diharapkan terdaftar dalam kursus pada aplikasi laboratorium pada pengajaran sains. Di kursus ini ada 4 jenis kursus yang akan dihelat. Yang pertama, lab kimia umum, kedua, lab fisika umum, ketiga, lab biologi umum, dan kursus IT. Pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini ada pengukuran kuantitatif dan ada pengukuran kualitatif. Untuk kuantitatifnya dilakukan dengan instrumen dengan skala efikasi TPEC. Sementara untuk kualitatifnya menggunakan rubrik rencana pembelajaran berbasis teknologi dari lesson plan 38 calon guru. Nah, mari kita lihat untuk instrumen skala efikasi TPEC-nya ada 8 kategori yang disajikan dengan jumlah item sebanyak 58 item. Dari 58 item ini, setiap kategori berbeda-beda, ada yang 5 item, ada yang 8 item, 6 item, 10, dan 7 bisa kita lihat di tabel ini. Nah, kategorinya mulai dari PK hingga XK. Semuanya berbasis ada knowledge ya, kalau kita perhatikan di tabel ini ya, PK, pedagogical knowledge, content knowledge gitu ya. Kemudian sampai TPCK itu teknologi pedagogical content knowledge. Nah, dari instrumen kuantitatif skala efikasi TPEC ini kita juga melihat bagaimana nilai Cronbach alfanya untuk kategori, setiap kategori. Jadi kalau dari kategori ini kita bisa lihat bahwa nilai minimum untuk Cronbach alfa yang harus dimiliki sekitar 0,73 hingga 0,90. Nah, untuk rubrik data kualitatifnya sendiri ya nanti akan menggunakan skala 0 sampai 100, di mana untuk nilai 0 itu dengan self efikasi TPEC yang rendah, kemudian kalau nilainya 100 itu dengan nilai self efikasi TPEC-nya yang tinggi. Ini bisa kita lihat bersama di tabel ini supaya lebih jelas. Dari 58 item yang sudah disajikan sebagai item data kuantitatif, ada yang menjadi item kontrol ya. Ada 4 nomor yang menjadi item kontrol. Pertama nomor 1, kemudian item 8, item 25,
item 30. Item kontrol ini bertujuan untuk memastikan apakah peserta membaca dan menjawab dengan benar. Item-item ini didapatkan dari hasil pengembangan 808 calon guru sains dari 17 university berbagai university ya yang ada di Turki. Untuk rubrik evaluasi rencana pelajaran atau sebagai data kualitatif, ini dipilihkan menjadi 4 kriteria. Kriteria pertama, fase pembelajaran berbasis penyelidikan, kemudian yang kedua, scaffolding tools, yang ketiga, laboratorium virtual, dan yang keempat, assessment atau penilaian. Untuk kriteria pertama dan kedua ini, untuk mengecek sejauh apa guru tersebut mengetahui pedagogi atau pengetahuan. Kemudian untuk kriteria ketiga dan keempat ini lebih spesifik tentang bagaimana instruksional dalam bidang teknologi. Keempat kriteria ini dilihat dengan skala Likert dengan angka 1 sampai 5. Jadi kalau kita lihat di data yang disajikan ini bahwa posisi angka 1 untuk posisi yang kurang, kemudian untuk posisi angka 5 itu adalah dengan posisi yang lengkap untuk setiap kriteria. Rubrik yang sudah dibuatkan tadi ini diverifikasi oleh 4 tim ahli. 2 dari tim ahli itu adalah tim ahli di bidang teknologi pendidikan bidang sains. Nah, setelah itu ada perencanaan juga ya, dari perencanaan yang disampaikan atau yang dibuatkan oleh guru berbentuk lesson plan, itu akan dievaluasi oleh tim independen. Nah, tim independen ini akan memberikan hasil temuan dari 4 kriteria tadi ya, dengan berbentuk pohon skala koefisien. Artinya di sini adalah perbandingan antara tim dalam menilai dalam satu kriteria. Nah, untuk fase pembelajaran berbasis pendidikan, harga atau nilai pohon skalanya 0,893. Untuk scaffolding tools ini dinilai 0,738. Kemudian untuk virtual lab-nya 0,746 dan sedangkan untuk assessment atau penilaian ini berkisar dinilai 0,94. Nah, itu tadi metodologi penelitian yang dilakukan, kemudian bagaimana pengukurannya, kemudian bagaimana rubrik dan item-item penilaiannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana prosedurnya dalam penelitian ini. Berikut ini adalah prosedur penelitian. Penelitian dilakukan selama 7 minggu. Pada minggu pertama, para calon guru melakukan pretest dengan menggunakan TPEC Self-Efficacy Scale. Para calon guru juga diperkenalkan pada kerangka kerja TPEC. Di minggu kedua, para calon guru membahas mengenai Inquiry-Based Learning menurut De Jong 2006 dan diperkenalkan pada platform belajar virtual yang disebut dengan ILS. Di minggu ketiga, para instruktur membuat rancangan pembelajaran sederhana sebagai contoh. Kemudian para calon guru mendaftar dan mencoba platform belajar virtual tersebut agar mereka lebih mengenal platform tersebut. Di minggu keempat, mereka memecahkan masalah yang dihadapi para calon guru terkait dengan platform belajar virtual tersebut. Para calon guru kemudian ditugaskan untuk membuat rancangan pembelajaran dari topik kurikulum IPA yang ada. Topik dipilih secara acak dan mereka membuat rancangan pembelajaran secara individu. Rancangan pembelajaran dibuat dengan mengikuti siklus inquiry yang terdiri dari tahap orientasi, konseptualisasi, investigasi, penarikan kesimpulan, dan pembahasan. Di minggu kelima, para calon guru melakukan tahap orientasi dan konseptualisasi dari rancangan pembelajaran berbasis inquiry yang diperkuat dengan teknologi tersebut. Di minggu ke-6, mereka melakukan tahap investigasi dan penarikan kesimpulan. Pada minggu ke-7, para calon guru melakukan tahap pembahasan dari rancangan pembelajaran berbasis inquiry yang diperkuat dengan teknologi tadi, dan mereka juga melakukan post-test menggunakan TPEC Self-Efficacy Scale. Rancangan pembelajaran yang sudah dibuat juga dikumpulkan melalui sistem. Demikian tadi adalah prosedur penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam efikasi diri TPEC setelah calon guru menyusun rencana pembelajaran berbasis inquiry.
Data deskriptif tentang hasil pretest dan posttest menurut setiap subkategori dan skala keseluruhan ditunjukkan pada tabel 2. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa calon guru sains mengembangkan efikasi diri TPEC mereka hingga ke tingkat yang cukup pada akhir penelitian, yaitu sebesar 86,74 dari skala 100. Pada tabel 3 menunjukkan bahwa calon guru sains mengembangkan efikasi diri TPEC mereka secara signifikan setelah membuat rencana pelajaran berbasis teknologi yang ditingkatkan dengan penyelidikan pada platform virtual. Selanjutnya, temuan berdasarkan rubrik evaluasi rencana pembelajaran ditunjukkan pada tabel 4 bahwa calon guru sains mengembangkan rencana pelajaran pada tingkat sedang dengan nilai 3,66 pada skala 5,00. Pertama, nilai rata-rata untuk kriteria mengikuti fase pembelajaran berbasis penyelidikan sebesar 4,02 yang merupakan nilai tertinggi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa calon guru sudah familiar dengan siklus penyelidikan dari kursus sebelumnya yang mereka pernah ikuti. Kedua, untuk kriteria tentang penggunaan alat bantu scaffolding dengan skor 3,54, kurang maksimalnya penggunaan alat bantu scaffolding karena penggunaan media video interaktif, gambar, dan sebagainya tanpa panduan tentang cara menggunakannya. Misalnya, guru ingin siswanya membuat hipotesis tentang topik tertentu, tetapi alat bantu tersebut tidak menyertakan kata-kata khusus untuk menyusun hipotesis. Ketiga, nilai rata-rata untuk penggunaan laboratorium maya ke dalam rencana pembelajaran sebesar 3,51 yang merupakan nilai terendah. Karena sebagian besar mereka tidak memberikan penjelasan tambahan kepada siswa tentang bagaimana cara menggunakan laboratorium maya. Untuk itu, calon guru perlu menyediakan petunjuk pop-up sebagai panduan bagi siswa dalam memanfaatkan atau menggunakan laboratorium maya. Kemudian untuk rubrik penilaian, rubrik yang terakhir, skor rata-rata ditemukan sebesar 3,56. Skor ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan calon guru sains tentang penilaian dan evaluasi karena mereka belum pernah mengambil kursus tentang penilaian. Para calon guru menggunakan soal pilihan ganda dan pertanyaan benar atau salah dalam rencana pelajaran mereka. Akan lebih baik jika mereka, para guru tersebut, merancang penilaian yang mengharuskan siswa untuk menganalisis, menerapkan, atau menggunakan keterampilan berpikir kritis untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kesimpulannya, studi ini menunjukkan bahwa merancang rencana pembelajaran berbasis teknologi secara signifikan meningkatkan self-efficacy TPEC calon guru, terutama dalam aspek pedagogi dan teknologi, meskipun tidak berdampak signifikan pada pemahaman konten. Lalu, studi ini menunjukkan bahwa guru-guru masih memiliki tantangan, terutama pada penggunaan laboratorium virtual, alat scaffolding, dan juga strategi penilaian. Lalu, temuan dari penelitian ini juga menegaskan perlunya pelatihan tambahan serta penelitian lebih lanjut untuk memahami penerapan teknologi dalam pengajaran secara efektif.